نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وصلى وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد. Akhwati fiddin, azanillah wa yakum. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seluruh ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan hingga pada pagi hari ini, semua berkat hidayah dan taufik darinya. Sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Akhwati fiddin, azanillahu wa yakunna. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di Manzumah Al-Lu'lu'i dari kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, karya Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Pada pertemuan sebelumnya, akhwati fiddin, kita sudah menjelaskan bait yang pertama, yang dimana kata An-Nazim di bait yang pertama, wa'alam bi'annal ilma bitta'allumi. Ketahuilah bahwasanya ilmu didapatkan dengan ta'allum, belajar. Wal hifzi wal itqani wat tafahumi. Dan ilmu juga didapatkan dengan menghafal, kemudian wal itqani memungkinkan hafalan, wat tafahumi dan memahamkan pelajaran yang telah dilalui. Alhamdulillah, kita sudah membahas matan kita di bait yang pertama. Sekarang kita akan masuk pada hari ini di bait yang kedua. Kata An-Nazim rahimahullahu taala di bait yang kedua, wal ilmu qad yurzaquhu as-saghiru fi sinnihi wa yuhramul kabir. Wal ilmu qad yurzaquhu as-saghiru fi sinnihi wa yuhramul kabir. Ya, artinya wal ilmu qad yurzaquhu as-saghiru. Sesungguhnya ilmu kadang dianugerahkan kepada orang yang lebih muda usianya. Sesungguhnya ilmu kadang dianugerahkan kepada orang yang lebih muda usianya. Ya. Penerjemahan usianya itu di syatar tsaniyah. Jadi kalau di dalam bait syair itu ada syatar awal. Syatar awal itu paruh pertama, setengah bait pertama. Kemudian kalau syatar tsani itu setengah bait yang keduanya. Jadi syatar awalnya itu wal ilmu qad yurzaquhu as-saghiru. Sesungguhnya ilmu kadang dianugerahkan kepada orang yang lebih muda. Fi sinnihi, usianya maksudnya, di dalam usianya. Wa yuhramul kabiru. Dan terkadang ilmu itu dihalangi dari orang yang lebih tua. Dan terkadang ilmu itu dihalangi dari orang yang lebih tua. Akhwati fiddin, azanillahu wa yakunna. Di bait ini kita mendapatkan 3 pembahasan berkaitan dengan bait ini, ya. Pembahasan yang pertama adalah ilmu itu
adalah anugerah dari Allah. Jadi, akhwati fiddin, ilmu itu bukan berdasarkan kepintaran seseorang, bukan karena dia kaya sehingga dia dapat banyak ilmu, bukan merupakan keturunan dari para nabi sehingga dia mendapatkan ilmu, bukan merupakan juga keturunan dari orang soleh sehingga dia mendapatkan ilmu. Tidak. Ilmu itu tidak ada hubungannya dengan hal tersebut. Ya. Ilmu itu semata-mata mutlak merupakan anugerah dari Allah. Dan ini adalah pembahasan kita yang pertama. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 269. Surah Al-Baqarah ayat 269. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Yang artinya, yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan siapapun yang diberikan hikmah oleh Allah, faqad utiya khairan katsira, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Maka apa yang dimaksud dengan hikmah di ayat ini, akhwati fiddin, hikmah ya, itu memiliki banyak pembahasan tafsir ya. Dan salah satu tafsiran yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti di dalam tafsir Jalalain. Yang dimaksud dengan yu'til hikmata man yasha, dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Hikmah tersebut, kata Jalalain, ya dua Jalal, maksudnya Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti di dalam tafsir Jalalainnya, yang dimaksud dengan hikmah adalah al-ilmin nafi wa al-muaddi ilal amal. Jadi hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat yang mengarahkan seseorang kepada amal. Maka ini merupakan makna dari hikmah. Jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu tersebut kepada yang Dia kehendaki. Ya urusannya Allah kalau kita mau katakan. Hak prerogatifnya Allah, Dia berikan ilmu kepada siapapun, entah dia kaya ataupun dia miskin. Entah dia jabatannya tinggi atau jabatannya rendah. Bahkan termasuk akhwati fiddin sebagaimana yang disebutkan oleh penulis bahwasanya ilmu itu dianugerahi seseorang tanpa mengenal usia. Mau dia masih muda, mau dia sudah tua, mau dia anak kecil, mau dia remaja, mau dia dewasa, mau dia memiliki cucu dan seterusnya. Maka ini yang dimaksud oleh penulis ya, ilmu kadang-kadang dianugerahkan kepada orang yang lebih tua muda dalam usia, dan kadang-kadang itu terhalangi dari orang yang lebih tua. Maka ini merupakan hak prerogatif Allah. Bahkan termasuk hak Allah untuk memberikan ilmu kepada orang yang lebih muda usianya. Dan ini sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Muflih dalam Al-Adabus Syariah. Ibnu Muflih memiliki kitab Al-Adabus Syariah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Innal ilma laisa an hudasatis sinni." Sesungguhnya ilmu itu bukan berasal dari usia yang muda. Ya, innal ilma laisa an hudasatil sinni. Sesungguhnya ilmu itu bukan karena
usianya yang muda, wala qidamihi, dan ilmu juga bukan karena usianya yang sudah tua. Walakinallaha yad'uhu haitsu yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan ilmu tersebut ke siapapun yang dia kehendaki. Maka ini kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala an, bahwasanya beliau mengatakan ilmu itu bukan karena usianya yang muda, wala qidamihi, dan juga bukan karena masalah usianya yang sudah tua, mentang-mentang senior sehingga dia mendapatkan ilmu, maka tidak seperti begitu. Di dalam menuntut ilmu itu bukan berarti senior bisa melebihi dari junior dari segi ilmu. Meskipun dia yang pertama kali belajar, ya. Meskipun dia yang lebih dahulu di dalam belajar. Ya. Tetapi kata Umar, walakinnallaha yad'uhu haitsu yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan ilmu tersebut dimanapun dia kehendaki. Maka ini ilmu merupakan hak prerogatif Allah. Ilmu adalah cahaya Allah dan Allah memberikan cahaya tersebut kepada siapa yang dia kehendaki sesuai dengan keadilannya dan sesuai dengan hikmahnya. Maka ini yang kita harus ketahui berkaitan dengan hal tersebut, akhwati fiddin. Kemudian pembahasan yang kedua berkaitan dengan bait ini adalah mengambil ilmu dari orang yang lebih muda. Mengambil ilmu dari orang yang lebih muda. Bahkan termasuk sunnahnya para salaf, ya mereka itu kebanyakan juga ya, mereka mengambil ilmu dari orang yang lebih muda usianya. Dan ini merupakan bentuk tawadhu ikhwani atau akhwati fiddin. Bentuk tawadhu, bentuk merendahkan diri. Ya, tidak menggampangkan seseorang, tidak meremehkan orang lain dengan cara mengambil ilmu dari orang yang lebih muda usianya. Salah satu kisah menarik, akhwati fiddin, adalah kisah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kalau antuna mengetahui Ibnu Abbas, akhwat, beliau ini digelari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, "Ni'ma turjumanul Qur'ani anta." Sebaik-baik penerjemah Al-Quran, sebaik-baik pentafsir Al-Quran, sebaik-baik ahli tafsirnya Al-Quran adalah engkau, Ibnu Abbas. Itu dikemukakan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ketika kita ingin mendapatkan tafsir nomor satu, ya, tafsir yang terbaik, jangan cari tafsirnya si fulan atau si fulan. Jangan cari tafsirnya ustadz ini atau ustadz ini. Menurut ustadz ini tidak. Tapi cari tafsirnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas merupakan pakar tafsir 01-nya sahabat. Sampai dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Ibnu Abbas dan doa yang khusus. Dan ini yang harus kita ulang-ulang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya artinya ya Allah, pahamkanlah dia atau Ibnu Abbas di dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia ilmu tafsir. Masya Allah. Akhirnya karena doa tersebut, akhwat, sehingga menyebabkan Ibnu Abbas itu menjadi pakar tafsir 01-nya sahabat. Berkaitan dengan cerita Ibnu Abbas, ya, tentang mengambil ilmu dari orang yang lebih muda. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Ibnu Abbas pernah bercerita, akhwat. Kata Ibnu Abbas begini, suatu hari Umar bin Khattab pernah mengajak
Abdullah bin Abbas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat ya. Jadi sudah masuk tahapan era Khulafaur Rasyidin. Umar bin Khattab waktu itu sudah jadi khalifah. Nah, suatu hari Ibnu Abbas yang masih usianya belasan tahun, beliau diajak ke sebuah majelis. Ternyata majelisnya ini isinya orang-orang atau sahabat-sahabat alumni Perang Badar. Masya Allah. Ya, sahabat-sahabat alumni Perang Badar. Ibnu Abbas yang masih belasan tahun duduk di majelis tersebut yang isinya sahabat yang merupakan alumni Perang Badar. Akhirnya sebagian dari sahabat tersebut dalam tanda petik risih melihat Abdullah bin Abbas yang masih anak-anak duduk di majelisnya orang tua. Ya, jadi dan ini orang tua tidak macam-macam, ini sahabat senior yang ikut dalam perang Badar. Maka sebagian dari mereka mengatakan ini di hadis Bukhari ya. Kata sebagian sahabat ini, "Lima tudkhilu hadzal fata ma'ana?" Umar, kenapa kamu masukkan ini anak muda ini bersama kita? Walana abnaun misluhu. Padahal kami juga punya anak-anak kecil kayak kayak ini anak, masya Allah ya. Diremehkan Abdullah bin Abbas. Ya. Jadi sahabat senior waktu itu, ya, dia remehkan Abdullah bin Abbas, sehingga dia tanya sama sama Umar yang kasih masuk Abdullah bin Abbas ke majelis. Umar, kenapa kamu masukkan uh, ini anak muda ini ke majelis kita ini? Padahal anak ini itu sama bedanya dengan anak-anak kita di rumah. Masya Allah. Kurang lebih seperti begitu bahasanya kita sekarang. Ya. Padahal ini bocil ini sama dengan bocah-bocah kita di rumah. Gitu. Apa bedanya? Akhirnya Umar bin Khattab menjawab. Kata Umar, Innahu mimman qad alimtum. Kalian maklumi saja. Sebab anak ini dia punya keistimewaan sendiri. Kata Umar. Nah, akhirnya suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengajak lagi si Abdullah bin Abbas untuk ikut lagi di majelisnya sahabat sahabat senior ini. Nah, sampai kata Abdullah bin Abbas waktu itu ya, wa ma ru'yatuhu da'ani yauma izin illa liyurahum minni. Seingat saya, Umar tidak pernah mengajak saya kecuali Umar ajak saya supaya saya disuruh pertontonkan keilmuan saya. Masya Allah. Jadi Umar bin Khattab sengaja ajak Abdullah bin Abbas yang masih remaja, masih anak kecil, kalau kita bilang masih bocil, ke orang-orang tuanya alumni Perang Badar, supaya Umar bin Khattab mau tontonkan, mau show off ke mereka, bagaimana kualitasnya ini anak. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bilang sama para sahabat alumni Perang Badar ini, para sahabat, bagaimana komentarnya kalian tentang surah An-Nasr? Ya, surah An-Nasr, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila pertolongan Allah itu datang dan wal fath, terjadi kemenangan. Wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu dan beristighfarlah. Sesungguhnya dia yang maha penerima taubat, ya sesungguhnya dia maha menerima taubat. Maka Umar bin Khattab menanyakan kepada
para sahabat itu, bagaimana pendapat kalian tentang ini? Maka sebagian sahabat senior tersebut bilang, oh ayat ini turun karena kita diperintahkan untuk bertasbih dan beristighfar. Sebagaimana di ayat terakhirnya ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu dan beristighfarlah. Nah, sebagian lagi para sahabat waktu itu diam, dia bilang tidak tahu. Nah, sebagiannya diam. Ya, jadi para sahabat waktu itu ya ada yang menjawab ayat tersebut tentang bertasbih, ada yang bilang tidak tahu, ada yang tidak menjawab apa-apa. Akhirnya Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Abbas, "Ya Ibn Abbasin, akadza taqulu?" Wahai Ibnu Abbas, sudah benar tidak yang mereka katakan? Atau bagaimana pendapatmu? Begitu tidak? Sama tidak dengan pendapatmu dengan para sahabat ini? Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, "La, tidak begitu pendapat saya." Jadi An-Nasr, surah An-Nasr, Abdullah bin Abbas memiliki penafsiran yang lain. Ya. Nah, kalau para sahabat menafsirkan sesuai dengan zohirnya ayat tersebut ya, kita diperintahkan untuk bertasbih, kita diperintahkan untuk beristighfar. Nah, maka Abdullah bin Abbas tidak bilang seperti itu. Tidak, salah. Pemahaman saya, tafsiran saya, surat tersebut merupakan tanda wafatnya Rasulullah SAW. Masya Allah. Ya. Surat tersebut merupakan tanda wafatnya Rasulullah SAW. Karena kenapa, akhwat? Karena surat tersebut berisi tentang pertolongan Allah, berisi tentang kemenangan, berisi tentang penaklukan, dan berisi tentang orang-orang pada masuk Islam semua, berombong-rombongan. Maka ketika hal tersebut terjadi, maka otomatis tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah selesai. Nah, karena tugas Nabi sudah selesai, berarti Nabi sudah siap-siap untuk dicabut nyawanya, masya Allah. Nabi sudah siap-siap untuk wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sampai akhirnya setelah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menjelaskan tafsiran ayat tersebut yang sangat brilian sekali. Maka kata Umar bin Khattab, saya tidak tahu penafsiran tersebut kecuali pada saat engkau memberitahunya, wahai Abdullah bin Abbas. Masya Allah. Ya, bayangkan bagaimana kisahnya Abdullah bin Abbas terhadap ilmu, ilmu yang luar biasa. Dan ini merupakan tanda tawaduknya seorang Umar. Ya, dan tanda bahwasanya seseorang itu harus merendah diri di hadapan orang yang lebih rendah usianya, tapi dia memiliki ilmu. Gitu ya. Makanya Abdullah bin Abbas itu pernah memiliki perkataan yang sangat indah tentang masalah menuntut ilmu. Kata Abdullah bin Abbas, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Jamaah dalam Tazkiratus Sami, kata beliau, "Zalaltu taliban fa'azzaztu matluban." Saya merendahkan diri saya pada saat belajar, maka orang-orang datangi saya dalam keadaan saya sudah memiliki izzah. Saya merendahkan diri saya pada saat saya belajar, karena Abdullah bin Abbas belajar dengan para sahabat-sahabat senior waktu itu. Sampai teman-temannya Abdullah bin Abbas ketawai Ibnu Abbas. Kenapa kamu belajar, wahai Abdullah bin Abbas? Kan masih banyak sahabat-sahabat senior. Ya, kenapa kamu belajar? Kita main-main saja dululah. Ya. Nah, tapi Abdullah bin Abbas tidak pedulikan sahabat-sahabatnya. Beliau itu mengambil ilmu dari para sahabat-sahabat senior, mengambil ilmu dari Abu Bakar, mengambil ilmu dari Aisyah, mengambil ilmu dari beberapa sahabat yang lain yang lebih senior dari beliau. Akhirnya setelah para sahabat senior wafat, akhirnya tersisalah Abdullah bin Abbas yang lebih senior dari mereka semua. Sehingga temannya Abdullah bin Abbas bilang, "Sodaqta ya Ibn Abbas, kamu benar wahai Ibn Abbas." Maka kata Abdullah bin Abbas, "Zalal tu taliban, saya merendahkan diri saya ketika belajar."
Fa'azzaztu matluban, maka saya itu diberikan izzah, diberikan kehormatan yang tinggi ketika saya dicari. Karena Abdullah bin Abbas memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain sehingga beliau dipuji dan diagung-agungkan oleh orang yang ada setelahnya. Maka lihatlah bagaimana akhwat Abdullah bin Abbas menjadi contoh bagaimana kita belajar dan menuntut ilmu dari orang-orang yang lebih muda usianya dari kita. Sebagaimana kisah Umar bin Khattab tadi ketika mengambil tafsir dari Abdullah bin Abbas. Dan kisah-kisah ini sangat banyak sekali yang kita bisa dapatkan dari para ulama salaf karena waktu kita tidak cukup maka kita cukupkan dengan satu kisah tersebut. Kemudian pembahasan yang ketiga, akhwati fiddin, adalah pembahasan adalah penghalang menuntut ilmu pada usia lanjut. Penghalang menuntut ilmu pada usia lanjut. Sebenarnya ketika kita telah mengetahui akhwat bahwasanya ilmu itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala baik di usia muda ataupun di usia tua, tapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya menuntut ilmu pada usia yang lanjut, ya, usia yang dewasa, ya 40 tahun ke atas, itu memiliki kesulitan sendiri. Yang dimana kesulitan tersebut tidak didapati oleh orang yang lebih muda usianya. Ya. Nah, apa saja kesulitan tersebut ketika kita menuntut ilmu pada usia lanjut? Maka Syekh Saleh Al-Utsaimin dalam Khulasat Ta'zil Ilm, dan ini pernah kita bahas juga di Darussunnah, beliau membawakan ucapan Imam Al-Mawardi dalam Adabud Dunya Waddin tentang 3 hal yang menyebabkan seseorang terhalangi dari ilmu pada usia lanjut. Jadi asalnya itu mau muda mau tua semua bisa mendapatkan ilmu. Cuma yang membuat kesulitan pada usia tua, yang membuat seseorang terhalang meraih ilmu pada usia lanjut, setidaknya ada 3. Sebagaimana disebutkan Imam Al-Mawardi dalam Adabud Dunya Waddin. Yang pertama adalah kasratus syawagil, banyaknya kesibukan. Banyak kesibukan. Ya secara fitrah alami manusia ya, akhwat, bahwasanya semakin kita dewasa, semakin banyak sekali kesibukan. Ya sebelum kita menikah kita paling urus sendiri, tapi pada saat sudah menikah, utamanya ibu-ibu, ya urus suami, ya bagaimana perlengkapan suami, kebutuhan bekerja. Kemudian kalau pas sudah anak, urusi anak. Kemudian kalau anaknya satu, tapi kalau anaknya dua, anaknya tiga. Kemudian ke pasar, ada mungkin di antara akhwat, ibu-ibu yang menjual misalnya, akhirnya harus urusi jualannya. Ada yang bekerja juga sebagai guru misalnya. Banyak kesibukan. Nah itu hal yang pertama, yang membuat usia lanjut itu lebih sulit menuntut ilmu. Kemudian yang kedua adalah ghalabatul qawati. Ghalabatul qawati. Mendominasinya pemutus dari ilmu. Mendominasinya pemutus-pemutus dari jalan-jalan menuntut ilmu. Nah, maka semakin kita tua, semakin kita dewasa, maka banyak sekali pemutus-pemutus yang menghalangi kita dari menuntut ilmu. Ya, misalnya pemutus dari menuntut ilmu, misalnya tentang kesehatan. Ya, sedikit-sedikit sakit, ya, sedikit-sedikit harus check up darah misalnya, sedikit-sedikit harus ke dokter misalnya. Nah ini terputus. Nah itu salah satu dari pemutus dari menuntut ilmu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ya penghalang menuntut ilmu berikutnya pada usia lanjut adalah takathurul alaik, yaitu luasnya hubungannya dengan manusia.
semakin luas hubungannya dengan manusia. Maka akhwati fiddin, ya semakin kita usia dewasa, ya usia lanjut, maka hubungan kita sama manusia lebih luas. Kalau kita masih kecil misalnya, masih anak muda misalnya, ya, masih gadis misalnya, paling hubungan kita sama keluarga saja, paling om, paling tante, dan seterusnya. Tapi ketika kita semakin dewasa usia, apalagi sudah menduduki jabatan yang penting, maka hubungannya tersebut sama manusia semakin besar. Sama kepala sekolah lah, sama rekan-rekan guru lah, sama belum lagi sama RT sama RW lah, kepala desa misalnya, kalau dia ingin mengurus sesuatu hal, maka semakin banyak hubungannya sama manusia. Belum lagi sama tangganya, ada tetangga baru lah, ada tetangga inilah, berhubungan lagi sama teman-teman mengaji dan seterusnya. Maka ini beberapa hal yang menjadi sebab atau tantangan seseorang di dalam menuntut ilmu pada usia usia lanjut. Kalau begitu kita murojaah. Tiga tadi, akhwat, yang pertama apa? Bisa dicet apa pemutus apa-apa. Satu apa? Satu, banyaknya kesibukan. Ahsan. Dua, apa? Dua apa? Banyaknya pemutus dari ilmu, ya. Ya, ghalabatul qawati, mendominasinya putus jalan menuju menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, luasnya hubungan dengan manusia. Ahsan. Maka ini tiga penghalang seseorang menuntut ilmu pada usia lanjut. Ketika seseorang di usia lanjut bisa hilangkan tiga hal ini, maka insya Allah dia akan bisa mendapatkan ilmu meskipun usianya sudah besar atau sudah tua, misalnya di usia lanjut 40 tahun, 50 tahun. Ketika dia bisa tiga hilangkan hal tersebut atau dia minimalisir, tidak mungkin dihilangkan ya, diminimalisir, maka insya Allah dia akan mendapatkan ilmu. Nah, yang jadi aneh, ketika ada orang masih muda, 20 tahun, 30 tahun, tapi sudah dapatkan tiga hal ini. Nah, itu musibah ya, musibah. Itu berarti tidak ada niatnya memang untuk belajar ilmu agama. Itu. Sedikit-sedikit baru usia 21 tahun, oh ya, ada tugas ekskul lagi, ada tugas ini lagi dan seterusnya. Nah, maka ini yang harus kita ketahui, bagaimana apa-apa saja yang menjadi penghalang seseorang di dalam belajar. Ya, ada karya-karya tulisnya para ulama yang menjelaskan tentang penghalang menuntut ilmu, seperti Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Beliau menulis Awaqid Thariq Talabil Ilm, ya, penghalang-penghalang dalam menuntut ilmu. Kemudian Syekh Abdul Salam Asy-Syuair, beliau juga menulis tentang penghalang-penghalang menuntut ilmu. Ya, banyak sekali para ulama menuliskan tentang penghalang-penghalang di dalam menuntut ilmu. Tapi Imam Al-Mawardi sudah cukup menjelaskan tiga hal tersebut bagi orang yang sudah usia lanjut. Sekarang kita lanjutkan kembali di bait yang ketiga dan bait yang keempat. Insya Allah kita selesaikan di bait tiga dan bait keempat ini. Akhwat. Kata penulis, Innamal ilmu bi asgharaihi. Sesungguhnya ilmu itu dengan asgorain. Asgorain itu dua kecil maksudnya ya. Sesungguhnya ilmu itu dengan dua kecil. Asgorain, isi musanna. Lais birijalaihi wala yadihi. Bukan dengan kedua kaki ataupun kedua tangan. Innamal ilmu bi asgharaihi. Sesungguhnya ilmu itu dengan dua kecil. Asgoron atau asgorain. Laisa birijalaihi wala yadaihi. Bukan dengan kedua kakinya ataupun kedua tangannya. Lisanihi wa qalbihil murakkabi. Lisan dan hatinya yang tersusun.
fi sadri wa dzaka khalqun ajabun. Dari dalam dadanya, dan itu adalah ciptaan yang menakjubkan. Lisanihi wa qalbihil murakkabi, lisannya dan hatinya yang tersusun. Dari dalam dadanya, fi sadrihi wa dzaka khalqun ajabun, dan itu merupakan ciptaan yang menakjubkan. Di bait 3 dan di bait keempat ini kita dapatkan 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah makna asgharaini, dua kecil. Sebagaimana kata penulis, innamal ilmu bi asgharaini. Sesungguhnya ilmu itu dengan dua kecil. Maksudnya apa, ikhwan wa akhwat? Dua kecil adalah dua anggota badan yang kecil. Dua anggota badan yang kecil. Yang mana yang disebut dengan nama dua anggota badan yang kecil, yaitu yang pertama adalah hati dan yang kedua adalah lidah. Hati dan yang kedua adalah lidah. Jadi innamal ilmu bi asgharaini. Ilmu itu dengan dua kecil, yaitu lisan dan hati. Kenapa bisa disebut dengan asgharaini, dua yang kecil? Karena dua anggota badan ini, akhwati fiddin, kecil ukurannya dari tubuh manusia. Dua anggota badan ini dibandingkan dengan anggota yang lain, maka dia ukurannya termasuk yang kecil dari tubuh manusia. Dari lisannya, kemudian hatinya, lidah kecil. Dan hati maksudnya itu qalb, itu maksudnya jantungnya maksudnya. Di saat yang sama, di saat kecilnya anggota badan ini, akhwati fiddin, dia merupakan bagian yang terkecil dari anggota badan. Tapi di saat yang sama juga, dua anggota badan ini, dialah yang mengatur seluruh tubuh kita. Dialah yang mengatur seluruh tubuh kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nu'man ibn Bashir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadisnya di Arba'in, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiyal qalb. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad terdapat segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila daging tersebut baik, maka seluruh badannya juga akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan apabila daging ini buruk, segumpal daging ini buruk, maka seluruh jasadnya buruk. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah segumpal daging tersebut adalah al-qalb, hati. Maka dua anggota badan ini selain dari kecil ukurannya, tapi bersamaan dengan kecilnya tersebut, dia berfungsi mengatur seluruh anggota badan kita. Anggota badan kita. Itu pembahasan yang pertama, makna asgorain. Kemudian pembahasan yang kedua adalah ilmu terlihat pada lisan dan hati. Ilmu itu terlihat pada lisan dan hati. Maka seseorang ketika belajar ilmu agama, bukannya semakin seram mukanya di hadapan masyarakat. Bukan semakin tidak mau menyapa orang. Bukan semakin jelek mulutnya dengan orang. Kalau semakin begitu mulutnya di hadapan manusia, maka apa gunanya dia belajar agama? Justru ketika kita belajar agama, kita semakin sadar bahwa diri kita banyak kurangnya. Kalau kita belajar agama, diri kita sadar bahwasanya ya Allah, dosa saya begini, dosa saya begini.
Bukan dia belajar agama untuk cari kesalahannya orang, terbalik. Kalau dia belajar agama untuk cari kesalahannya orang, berarti ada yang salah dari caranya beragama. Ya harus dia cari kesalahannya dulu adalah dirinya sendiri. Sebelum dia belajar dengan orang lain. Maka sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hambal, dan ini dikutip oleh Ibnu Abi Ya'la dalam Tabaqat Hanabilah, kata Imam Ahmad, aslul ilmi khasyatullahi ta'ala. Kata Imam Ahmad, aslul ilmi khasyatullahi ta'ala. Pokok dari ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Di sebagian riwayat beliau mengatakan ghayatul ilmi khasyatullah. Puncak dari ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Maka ketika seseorang belajar, maka dia harus tahu bahwasanya dia belajar itu, dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ikuti dia. Allah Subhanahu wa taala dekati dia. Bukan semakin belajar semakin kurang ajar sama suami, bukan bukan juga sebaliknya dia semakin kurang ajar sama istrinya, bukan semakin keras terhadap anak-anak, tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang dimiliki. Sebagaimana ini juga dikutip oleh Imam Mujahid bin Jabir. Imam Mujahid bin Jabir. Kalau tidak salah Mujahid bin Jabir ini adalah muridnya Abdullah bin Abbas. Kalau saya tidak salah ya, intinya beliau itu termasuk tabi'in, ya, tabi'in. Kalau sahabatnya, seingat saya Abdullah bin Abbas. Tolong koreksi kalau keliru ya. Dan ini dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Kata Imam Mujahid bin Jabir adalah al-faqih man yakhafullaha wa in qalla ilmuhu. Orang yang paham agama, orang yang faqih adalah orang yang takut kepada Allah meskipun sedikit ilmunya. Orang yang faqih, orang yang paham di dalam agama adalah orang yang takut kepada Allah meskipun sedikit ilmunya. Artinya ilmunya yang dia tahu itu tidak terlalu masuk ke percabangan, tapi dia tahu dasar-dasar yang membuatnya terselamatkan dari siksa neraka, dari azab kubur yang bisa membuatnya ke surga. Dan beliau melanjutkan lagi kata Mujahid, wal jahilu man asallaha wa in kathura kama in kathura ilmuhu. Dan orang jahil, orang yang bodoh adalah orang yang bermaksiat kepada Allah meskipun banyak ilmunya. Jadi semakin banyak ilmunya, tapi ilmunya tersebut tidak menghantarkannya kepada ketaatan kepada Allah, malah menjerumuskannya kepada maksiat, bahkan justru meremehkan orang lain, maka dialah sejatinya orang jahil. Ya, semakin cerita orang, ya, semakin aktif di sosial media, ikuti ngegibah orang lain, ya. Sekarang teknologi makin gampang untuk gibah orang lain ya, pakai media sosial. Nah, maka ketika ada penuntut ilmu yang dia jahil, dia nimbrung di sosial media, ikuti ceritanya orang lain, gibahi orang lain, maka dia sejatinya jahil. Meskipun dia hafal bahasa Arab, dia tahu bahasa Arab, dia tahu usul fikih dan sebagainya. Dia jahil, kata Mujahid bin Jabir ya. Maka kata beliau, al-faqih man yakhafullah wa in qalla ilmuhu. Orang yang faqih adalah orang yang takut kepada Allah meskipun sedikit ilmunya. Wal jahilu man asallahu wa in kathura ilmuhu. Dan orang yang bodoh adalah orang yang bermaksiat kepada Allah meskipun banyak ilmu. Semoga kita termasuk orang-orang yang sedikit ilmu kita, tapi mudah-mudahan mengantarkan kita kepada surganya karena ketakutan kita kepada Allah. Dan pembahasan yang terakhir adalah pentingnya seseorang menjaga lidah dan hati. Pentingnya seseorang menjaga lidah dan hati. Maka ketika kita tahu bahwasanya asgora ini lidah sama hati ini kecil ukurannya, kecil bentukannya, tapi dia mengatur seluruh aktivitas kita, jasad kita,
Maka ini yang harus pertama kita rem-rem, yang kita tahan-tahan. Ya, apalagi perempuan ya, yang kadang-kadang tidak bisa dia tahan itu ceritanya dengan orang lain. Maka ini yang harus kita ketahui. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin bil kalimati ma yatabayyanu fiha." Sesungguhnya ada seorang hamba, dia berbicara dengan sebuah ucapan yang dimana tidak nampak jelas untuknya. Belum jelas ini ucapan. Ya, jadi masih samar-samar. Ya, masih belum belum pasti bagaimana ceritanya. Ya, ada kemungkinan kekeliruan di sana, ada kemungkinan kesalahan di sana. Ya, atau mat yatabayyanu fiha, di situ maksudnya adalah kalimatnya tersebut kalimat yang mengandung penyimpangan. Jadi dua maksudnya di situ. Dia bisa maksudnya adalah masih samar-samar kalimatnya, belum pasti kalau dia menyampaikan khabar. Kemudian yang kedua adalah kalimat tersebut mengandung unsur penyimpangan. Kata Nabi SAW, Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha. Sesungguhnya ada seorang hamba berbicara dengan sebuah kalimat yang belum jelas bagi dirinya, atau kalimat tersebut itu memiliki penyimpangan. Yazillu biha finnari ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Alhamdulillah. Tapi dengan kalimat tersebut hamba ini dilemparkan ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Masya Allah. Satu kalimat yang menyebabkan dia terlempar sejauh timur dan barat. Karena kalimat apa? Dua. Kalau bukan kalimatnya tersebut masih ada unsur belum pasti, tidak pasti. Yang kedua, kalimat tersebut menimbulkan penyimpangan. Gampang sekali kalau kita membuat story dan seterusnya. Ya, kita berbicara sama orang lain gampang sekali mulutnya. Ya, ada screenshotan si fulan begini, katanya si fulan begini. Nauzubillah. Itu kalau di hari kiamat itu habis pahalanya kalau begitu. Yazil biha finnari abadama bainal masyriqi wal maghrib. Gara-gara dia berucap sehingga hamba tersebut terlempar ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Gara-gara kalimat yang dia lontarkan, gara-gara ketikan dia ketik di dalam sosial media atau dia ketik kepada temannya dan seterusnya. Itulah yang membuat seseorang terlempar ke dalam timur dan barat. Maka benarlah ucapan penulis di bait syair tersebut, wa innamal ilmu bi asgharihi. Sesungguhnya ilmu itu dengan dua si kecil, yaitu lidah dengan hati. Laisa birijlaihi wala yadaihi, bukan dengan dua kaki ataupun dua tangannya. Lisanihi wa qalbihil murakkabi, yaitu lidahnya dan hatinya yang tersusun. Fi sadrihi, di dalam dadanya, wa zalika khalqun ajabun, dan keduanya tersebut merupakan ciptaan yang menakjubkan. Kenapa bisa menakjubkan? Karena dua hal ini yang mengontrol seluruh aktivitas kita, bahkan yang menentukan kita masuk ke dalam surga ataupun masuk ke dalam neraka. Semoga kita termasuk orang-orang yang termasuk yang dijaga lisannya dan termasuk orang-orang yang termasuk dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam bisawab. Sebelum kita tutup, kalau ada yang mau bertanya, kami silakan. Tafadhalna. Teman-teman yang mau bertanya silakan raise hand. Baik, kalau Sepertinya tidak ada, tidak. ya kita Nah, tutup saja.
نكتفي بهذا القدر والعلم عند الله نسأل الله تعالى ينفعنا مما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم فقهنا في دينك ya Allah pahamkanlah kami di dalam agamamu wa'alimna ma yanfa'una ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat untuk kami warzuqnal ikhlasa fil qawli wal amal berikanlah rizki kepada kami untuk ikhlas di dalam berucap dan beramal. Wazidna ilman ya arhamar rahimin. Dan tambahkanlah ilmu kepada kami, wahai zat yang maha pengasih. Kita tutup dan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.